beliau kabur, ya batu ini ditata, ada yang menata, anak buahnya beliau. Oke. Nah di sini dulu pernah ada satu pertemuan yang sangat-sangat penting, yang bersifat rahasia. Pertemuan itu salah satunya di tempat ini. Kerajaan apa di sini, Ki? Jadi ini kalau dibilang kerajaan apa, ini kerajaan secara gaib, bukan secara nyata, karena di sini adalah tempat persembunyian beliau. Saya tidak bisa menyebutkan namanya siapa. Di sini salah satu tempat persembunyian. Dari mana, Ki? Dari Cirebon. Cirebon. Di sini tempatnya. Bahkan pada saat saya masuk, ditanjakan mobil masuk, itu saya sudah disambut oleh satu harimau putih. Tadi ya, Ki, hampir kerasukan di dalamnya tadi ya. Nah itu sebenarnya saya sudah berinteraksi antara khodam saya dengan yang ada di sini. Itu kalau saya mau berbicara jujur itu masih ada satu jalur seperti itu. Oke, tadi sempat saya memberhentikan Ki Anom tadi ya bro ya, karena saya tahu sudah setengah yang masuk ke badan dia, makanya saya berganti ngambil alih untuk membawa mobil itu untuk naik ke atas. Ya betul gitu. Di sini ada tangga. Iya. Nah saya belum pernah sama sekali ke sini ya, demi Allah demi Rasulullah, wallahi saya belum pernah menginjak tempat ini. Cuman yang saya lihat secara indera keenam saya, silakan boleh, monggo dicek anak-anak indigo, monggo dicek ahli-ahli spiritual lainnya, monggo dicek. Kuat dikit suara. Nah, yang saya beritahukan ini tidak ada settingan dan tidak ada rekayasa. Karena saya paling benci itu sama seseorang yang bermain settingan seperti sinetron. Kita di sini berbicara apa adanya saja. Kalau sinetron itu kan sambung menyambung, episode. Nah, itu yang namanya settingan, tapi di sini tidak ada yang namanya settingan. Kita mengungkap sebuah sejarah. Nah, di sini saya ungkapkan sebuah sejarah tersebut, tapi saya tidak bisa untuk pure 100% karena tadi saya berkomunikasi dengan Nyai ya. Tidak boleh untuk membuka pure 100% sejarah yang ada di sini. Karena ini abu-abu, hitam putih abu-abu. Sampai dengan zaman pemerintahan sekarang ini. Dan saya tidak perlu sebutkan. Ya. Nah, khusus yang ada warga di sini, khusus warga desa yang lokasinya dekat dengan tempat ini, saya minta tolong jaga tempat ini. Jangan dikotori, jangan dipakai buat maksiat, jangan dipakai untuk pelencengan seperti hal-hal pesugihan. Ini Ki Anom sudah kembali lagi, ada yang merasuki tubuh dia ya bro ya. Seperti itu. Jadi saya minta warga di sini tolong jaga tempat ini baik-baik. Jangan sampai ada orang menyalahgunakan tempat ini untuk melakukan hal-hal pesugihan ataupun kekayaan dan lain-lain sebagainya, bahkan sampai memuja jin atau siluman yang ada di sekitar sini. Jangan sampai seperti itu. Karena selama ini kita melihatnya tidak ada yang seperti itu ya Ki ya. Ini nah untuk saat ini masih aman, terkendali. Cuman sedikitnya ada seseorang yang menyalahgunakan juga. Tapi tidak berhasil lagi? Tidak diijabah. Ini di atas saya ini ada ular besar. Nah ini salah satu yang menjaga tempat ini. Di dalam situ itu ada jubah, ikat kepala, kemben mahkota, dan sabuk. Itu asli gitu? Ya. Maksudnya asli dari zaman dulu Ki?
Ya, di situ ada. Apalagi yang Aki lihat Ki? Ya, ramah-ramah di sini. Di sini semuanya ramah-ramah. Di sini semuanya muslim. Jin-jin muslim semua ada di sini. Karena memang ada beberapa jin muslim yang ditanam di sini. Coba lebih mendalam lagi Ki, penjelasan ini. Ki6 sudah ada setengah ya, dia kerasukan setengah ini. Karena dari tadi kita dari bawah naik ke atas waktu bawa mobil itu dia sudah masuk. Bahkan salah satu petinggi dari wilayah barat, ya, petinggi dari wilayah barat, dia yang ditakuti oleh segala siluman, pernah ikut hadir rapat di sini juga. Oh. Apakah saat ini makhluk-makhluk itu berkumpul semua di sini Ki? Ya, ya. Ada yang datang Ki? Sosok apa Ki? Kakek-kakek itu Ki Sabtorogo namanya. Ki Sabtorogo. Salah satu orang yang dituakan di sini. Beliau salah satu yang dituakan di sini. Ada Batara Karang juga di sini Ki? Ada. Kalau Batara Karang tidak ada di sini. Tapi kalau makhluk kecil yang menyerupai Batara Karang ada. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Sulaiman Dauda alaihissalam. Al-Wadudujur Abdul Majid. La Allah wa la quwata illa billah. Allahumma ya Syirullah ya Jatullah ya Haqqullah ya Khadabullah ya Allah. Allahumma ya Nur Jasad. Allahumma ya Nur Jasad. Di Ki6 ini dah setengah-setengah ya. Dari pandangannya bisa kita lihat kosong. Kamu jangan di situ, ke sana. Siapa tuh Ki? Itu perempuan yang ada di sini. Apa masih rame kah orang-orang yang datang kemari Ki? Rame, Rame ya? tambah rame. Tapi makhluk-makhluk yang tidak jelas tidak bisa hadir di sini. Karena di sini adalah suatu rumah. Kalau kita bilang zaman sekarang itu adalah rumah. Tapi kalau zaman dulu itu adalah istana, rumah untuk khusus buat pertemuannya itu ya di sini. Pertemuan tersembunyi yaitu di sini. Pertemuan tersembunyi itu sempat ketahuan oleh seseorang, akhirnya lari jalan belakangnya ke sana. Tembuslah lari ke atas. Seperti itu. Saya bisa saja membuka hal ini lebih dalam, cuman harus ada hal-hal yang saya jaga. Apa itu Ki? Ya tidak perlu disebutkan, apalagi zamannya seperti ini. Boleh diinikan Ki? Kita kan, saya kan Pradana Cakra Jiwa ingin mengungkap sejarah yang mendalam untuk biar masyarakat mengetahui Ki. Betul, tapi tidak perlu juga. Jangan terlalu dalam, tidak enak, karena nanti akan ada pihak yang tersinggung. Kalau saya boleh tahu yang menguasai raga sahabat saya ini siapa ya? Ini tidak perlu tahu siapa saya.
Soalnya dari tadi saya sudah melihat ada perbedaan di sahabat saya ini. Kenapa kita tidak boleh saling mengenal, Ki? Ini dia berinteraksi karena ini masih setengah ya. Bolehkah saya tahu nama Ki siapa? Nggak boleh. Kenapa tidak boleh, Ki? Ya tidak boleh. Asal Aki dari mana? Asal saya dari Cirebon. Cirebon juga. Oh, dari kerajaan? Tidak perlu tahu asal-usul saya. Kenapa tidak boleh, Ki? Tidak perlu tahu. Ya Aki kan mungkin mengenal saya ingin mengungkap sejarah yang mendalam. Karena kalau saya sebutkan ya pasti tahu. Mungkin yang tadi saya sebutkan aja orang-orang spiritual pasti tahu. Oh, itu yang benar-benar spiritual ya. Karena banyak di zaman sekarang baru bisa ilmu spiritual aja sok gaya-gayaan, memamerkan apa segala macam gitu, Ki. Ilmu itu tidak perlu ditunjukkan, kita cukup menunduk saja. Menunduk. Nah, kita nunduk, tidak perlu juga asal usul kita disebutkan. Wah, saya keturunan A, keturunan B, keturunan C. Itu bagi saya orang kelas bawah. Tidak perlu disebutkan. Saya keturunan A, keturunan B. Yang namanya keturunan itu belum tentu jaminan terah. Ya. Tapi kalau sudah terah, itu dijamin 100% keturunan dan dipayungi oleh para leluhurnya. Jadi kita tidak perlu membanggakan diri keturunan kita siapa. Hei Sanca, diam kau. Tidak usah mengeluarkan suara. Kalau tadi ada suara yang ingin berinteraksi lagi, Gak usah ganggu, ini tamu saya. Gak, kamu diam di bawah. Jadi seperti itu. Kalau orang yang niatnya baik ke sini, insya Allah mendapatkan berkah, barokah, karomahnya. Amin. Amin ya Allah, amin. Dan juga dilancarkan rezekinya. Amin. Tapi semua itu kembali kepada Gusti Allah. Semoga Gusti Allah mengijabah. Amin ya Allah, amin. Sekalipun kita tidak meminta, tapi jika niat kita baik ke sini, insya Allah dimudahkan segala sesuatunya. Amin. Tuh. Akan tetapi jika seseorang mempunyai niat jahat datang ke sini dengan niat untuk mencari sebuah kekayaan atau pesugihan, ya di sini akan disiksa. Disiksa dalam arti akan digoda, akan diusir, bahkan dibuang dari sini, karena di sini tidak mau dikotori. Seperti itu. Ini adalah petilasan yang benar-benar tidak mau dikotori, murni, dan belum ada yang 100% membuka karena tidak diizinkan di situ. Itu mengungkap sejarah yang lebih mendalam lagi begitu ya, Ki ya. Di sini saya hanya sedikit membuka, ya mengungkap sedikit. 65% sampai 75%. 25%-nya saya tanam di sini dan tidak akan saya buka. Oke. Seperti itu. Ini masih ada jalur dengan kerajaan wilayah barat. Anak salah satu petinggi yang ditakuti di wilayah barat, Cirebon khususnya yang perbatasan dengan Majalengka itu, sempat ada hubungan dengan beliau yang lari ke sini. Seperti itu. Beliau itu sebenarnya anak raja kah? Ya, beliau itu anak raja yang lari ke sini. Ngapain dia lari ke sini, Ki? Ya, karena bersembunyi, tidak mau mengikuti hal-hal yang tidak jelas beliau itu. Beliau itu baik, orang jujur, membela rakyat kecil. Ada lagi mau disampaikan, Ki? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Ki bisa keluari raga teman saya sendiri, apa saya keluari, Ki? Bisa.
Bisa. tenang. Kembali lagi biar saya bisa berkomunikasi kembali lagi normal sama sahabat saya. Silakan keluar dulu kamu yang ke sana. Baik Ki. Jadi kalau saya ke sana saya takut terjadi apa-apa dengan sahabat saya Ki. Tidak, situ aja, nggak apa-apa. Jadi dari tadi Tidak mau disanter seperti itu untuk luka. oke Ki. Jadi tadi sahabat kita ini sudah masuk ya dari kendaraan tadi kita kemari. Tuh. Coba untuk mengeluarkan, dia keluar sendiri. Kita lihat perbedaan mukanya. Yang tadi kerasukan sampai sekarang ini normal. Oke bro. Kalian penonton di YouTube Rojal Channel, boleh kalian bedakan wajah dia yang tadi sama sekarang. Jadi tadi memang dia mau menyampaikan sesuatu makhluk yang ada di sini, makanya masuk tiba-tiba ke raga sahabat kita Kianom ya. Jadi sejarahnya tidak bisa untuk terbongkar mendalam, hanya beberapa yang diungkapkannya, karena di sini tidak ada hal-hal yang melenceng, dan di sini orang yang bertapa petilasan di sini hanya untuk kebaikan, tidak ada untuk kekayaan segala macam. Karena saya Pradana Cakrajiwa ingin mengungkap sejarah yang benar-benar sejarah dan mendalam sejarah itu, dan mengungkap sejarah yang sebenarnya gitu. Jadi kita tidak bisa kita lebihi dan tidak bisa kita kurang-kurangi sejarah itu gitu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan, kata-kata terakhir kita. Kalau saya sih ya tadi sedikit menyimak, yaitu sama satu jalur, jangan kotori tempat ini, harus dijaga tempat ini, jangan sampai ada hal-hal yang melenceng di tempat ini. Itu saja untuk warga sekitar. Saya titip tempat ini ya, karena memang yang ada di sini itu masih satu jalur dengan saya, dan saya tidak perlu ungkapkan jalurnya dari mana. Yang penting seperti itu. Oke. Ya mungkin itu aja, terima kasih. Bang, Walang Kantung. terakhir Nah, Bang Walang kurang Kantung. lebihnya seperti itu. Ini tempat yang punya histeri dan bernilai tinggi. Kita sebagai penerus-penerus bangsa, sebagai masyarakat ini mudah-mudahan bisa meneladani jiwa-jiwa juang beliau, yaitu Sultan Matanghaji. Dan tempat ini dilestarikan, dijaga, dipelihara, jangan sampai dirusak dalam segi apapun, baik itu fisiknya, lingkungannya, lingkungan hidup terutama, agar terjaga. Jangan apalagi sampai diperjualbelikan. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama bahwa ada nilai tinggi di sini, nilai juang, nilai beliau yang pernah singgah di sini. Itu saja. Terima kasih masyarakat Cirebon sudah membantu saya untuk mengungkap sejarah-sejarah yang ada di Cirebon. Ya, intinya di sini para raja dan para raden yang ada di sini untuk kebaikan, tidak akan bisa kalian untuk meminta lebih dari itu. Untuk kekayaan itu tidak bisa, karena di sini benar-benar untuk kebaikan, untuk dikejayaan di sini. Gitu. Oke bro, insyaallah kita akan mengungkap lagi sejarah-sejarah yang ada di kota Cirebon bersama sahabat-sahabat saya yang ada di Cirebon. Ketemu lagi nanti dengan saya Pradana Cakrajiwa di acara Rojal Channel tentunya. Satu hati, satu rasa, Cakrajiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.